Hello everyone. Today we are going to learn about what is procedure text. In this PPT we will discuss about the definitions of procedure text and then the generic structures of procedure text, the characteristics and also the examples of procedure text. Let's continue to the first terms of procedure text. It's about the definitions. Procedure text is a type of informative writing that provides step-by-step instructions on how to complete a task or make something. Di sini, prosedur teks itu berarti sebuah teks yang sangat informatif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan cara-cara atau step by step instruksi bagaimana untuk membuat sesuatu atau menyelesaikan suatu tugas begitu. Contohnya di sini bagaimana cara membuat teh atau bagaimana cara membuat ayam geprek atau bagaimana cara kita memperbaiki lampu begitu atau bagaimana cara kita mengganti oli di sebuah sepeda motor begitu. Nah, ini yang dinamakan dengan prosedur teks, teks prosedur, teks yang menjelaskan prosedur atau step-step yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas atau bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, this guide will explore the key elements of procedure text using the examples as how to make a delicious cup of hot chocolate. Nah, di sini bisa juga kita gunakan prosedur teks ini untuk mengeksplor atau semacam mencari bagaimana elemen-elemen itu ada pada prosedur teks. Contohnya, ketika kita mau membuat sebuah minuman yang sangat lezat namanya hot chocolate atau coklat panas. Gimana sih cara membuat coklat panas? Nah, itu kita bisa gunakan prosedur teks. Oke, the first one is about the definitions and characteristic of procedure text. Karakteristik of procedure text di sini artinya adalah karakteristik atau hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa itu termasuk dalam procedure text atau ciri-ciri dari procedure text itu sendiri. Yang pertama adalah procedure text have sequential steps. Procedure text outlines a series of logical steps to follow in order to achieve a specific outcome. The second one, procedure text should have clear instructions. The language is direct, using imperative verbs to provide clear, actionable directions. And the third one is about precise details. Procedure text includes specific measurements, quantities, and other details to ensure accurate results. Kita bahas mulai dari poin yang pertama. Sequential steps. Sequential steps di sini maksudnya adalah prosedur teks itu mempunyai outline tersendiri yang berurutan dan sangat logik, di mana nanti si pembaca itu dapat mengikuti step-step tersebut secara mudah. Hasilnya adalah mereka dapat membuat atau menyelesaikan suatu tugas dengan sangat mudah. Contohnya ketika kita akan membuat hot chocolate atau coklat panas, otomatis nanti scroll steps-nya adalah siapkan air panas, kemudian siapkan gula, siapkan coklat, kemudian dan langkah selanjutnya bagaimana begitu. Jadi scroll steps-nya itu bisa dimengerti dengan jelas dan sangat berurutan, namanya sequential steps. Nomor 2, clear instructions. Maksudnya di sini adalah instruksinya yang diberikan atau instruksi yang dituliskan dalam prosedur teks itu haruslah sangat jelas atau mudah diikuti lagi. The language is direct, otomatis kalimat yang digunakan adalah kalimat langsung. Using imperative verbs. Using imperative verbs artinya adalah menggunakan kata kerja, imperatif atau menyuruh begitu. Kemudian actionable directions. Actionable directions itu
Maksudnya di sini adalah actionable. Jadi ada aksi yang dilakukan. Contohnya, tuangkan air panas ke dalam gelas, kemudian tambahkan coklat panas. Aduk, kemudian tambahkan gula. Nah, di situ imperative verbs itu adalah tambahkan, aduk, dan sebagainya. Actionable directions juga. Setelah itu, aduk dengan perlahan. Namanya actionable directions. Lanjut ke precise details. Di sini adalah pada saat kalian ingin membuat hot chocolate atau coklat panas, ada sesuatu yang harus kalian sebutkan secara spesifik, measurements atau spesifik sekali. Contohnya adalah berapa mili coklat, kemudian berapa liter air, berapa sendok garam, dan sebagainya. Itu yang dinamakan dengan precise details. Karena apa? Ketika kita membuat sesuatu, if we make something, especially about food, ketika kuantitinya itu tidak jelas atau kuantitinya itu terlalu banyak atau terlalu kurang, it's going to be rasanya itu akan tidak jelas. Bisa terlalu manis, bisa terlalu pahit, bahkan bisa hambar. Atau bisa juga overcook kalau misalnya kita memasaknya terlalu lama, atau undercook juga ketika kita memasaknya terlalu sebentar atau kurang lama begitu. And then next we are going to discuss about structural elements of procedure text. Structural elements of procedure text is three. The first one is titles, and then the second one is about materials or ingredients, and the third one is about steps. Title di sini adalah judul. The title clearly identifies the task or item being described. Artinya adalah titelnya, judulnya itu harus jelas. Di bagaimana cara membuat hot chocolate, how to make hot chocolate, how to fix the lamp, atau how to get a good score in English. Jadi judul itu harus benar-benar jelas dan tidak ada pertanyaan lagi tentang judul tersebut. Kemudian materials or ingredients, a list of all the required supplies or components needed to complete the procedure. Materials or ingredients adalah bahan-bahan yang digunakan. Ketika kita ingin membuat sesuatu seperti coklat panas, berarti bahan apa saja yang digunakan? Air, coklat panas, dan sebagainya, gula, gelas, dan sebagainya harus dijelaskan. Ketika kita ingin memperbaiki sebuah lampu, berarti apa yang digunakan? Solder, atau misalnya aliran listrik, atau alat untuk mengukur tegangan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan materials atau ingredients. Kemudian steps. Steps itu adalah cara atau bagian-bagian apa saja yang harus kita lalui ketika kita ingin melaksanakan suatu tugas atau membuat sesuatu. Step-by-step instructions often numbered that guide the reader through the process. Biasanya steps di sini harus diikuti dengan nomor supaya mempermudah pembacanya untuk mengetahui step-step bagaimana dan berurutan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau biasanya ada juga firstly, second, third, dan seterusnya. Lanjut ke purpose and language features of procedure text. Apa sih tujuan dari penulisan procedure text ini? Procedure text aims to instruct, explain, or demonstrate how to carry out a task effectively. Jadi tujuan dari prosedur teks ini adalah untuk menginstruksikan, menjelaskan, atau mendemonstrasikan bagaimana sesuatu itu bisa dibuat atau bagaimana sesuatu itu bisa dikerjakan gitu. And then about the language features atau gaya bahasa yang digunakan pada prosedur text. The text uses imperative verbs. Imperative verbs. Contohnya tadi ya, kata kerja yang berisikan suruh, menyuruh secara langsung. Pour the sugar, atau take the tablespoon, dan sebagainya. Precise vocabulary.
1 spoon of tea, 2 spoons of milk, dan sebagainya. Logical sequencing to provide clear directions. Firstly, second, kemudian after that, before it, finishing, dan sebagainya. Lanjut ke contoh di sini ya. Di sini ada example of procedure text how to make a hot chocolate. Tadi di situ sudah ada nomor juga 1, 2, dan 3. Nah, untuk memperjelas sequential of steps, di situ juga ada step 1, step 2, and step 3. Step 1, in a small saucepan, combine 2 cups of milk and 2 tablespoons of cocoa powder. Steps kedua, heat the mixture over medium heat, stirring constantly until it begins to simmer. Dan step 3, remove the saucepan from the heat and stir it in 2 tablespoons of sugar and pinch of salt. Di sini berarti ketika di step pertama itu yang harus kalian lakukan adalah di saucepan atau gelas begitu, kalian harus menambahkan 2 cup dari susu dan 2 sendok teh cocoa powder atau bubuknya begitu. Kemudian kalian mixture, kalian panaskan dengan panas yang sedang, diaduk secara konstan hingga itu bisa mencair begitu. Kemudian pindahkan saucepan dari heat, pindahkan gelas tadi itu dari panas, dan kemudian tambahkan 2 sendok dari gula dan beberapa garam gitu. Lanjut ke conclusions atau kesimpulan dari procedure text ini ya. The first one is informative structures. Procedure text harus diikuti dengan struktur yang jelas atau arahan yang jelas begitu, supaya mempermudah pembacanya dapat menyelesaikan sesuatu atau membuat sesuatu. Procedure text follows a clear logical structures to guide the reader through a process. Kemudian yang kedua, precise language. The use of imperative verbs and specific details ensures the instructions are clear and actionable. Jadi precise language ini bahasa yang digunakan harus tidak bertele-tele. Usahakan singkat, padat, dan jelas begitu. Tuangkan, taburkan, setelah itu dan sebagainya, tidak boleh bertele-tele. And then practical application. Procedure text is commonly used to explain how to make or do something, making it useful skill for students to develop. Jadi maksudnya aplikasi dari procedure text ini adalah untuk membuat para siswa itu bisa mempraktekkan secara nyata setelah mereka membaca atau mengetahui tentang procedure text. Jadi setelah ini mereka akan bisa membuat sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Terima kasih. If you have any questions, please feel free to give comments in the below of the videos. Thank you guys. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.